Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan matematika menurut kelompok kami. Sebelum itu, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam video ini. Yang pertama itu filsafat. Filsafat adalah sebuah cara berpikir yang mendalam dan sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, alam semesta, dan keberadaan manusia. Kemudian teman-teman tahu nggak sih apa itu matematika? Jadi, menurut seorang ahli yang bernama Reis mengatakan bahwa matematika adalah telaan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, bahasa, dan suatu alat. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih apa itu filsafat matematika? Jadi, filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Ini adalah upaya untuk memahami mengapa matematika begitu efektif dan menggambarkan dunia dan bagaimana kita bisa yakin akan keberadaan pernyataan matematika. Materi kedua yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai sejarah matematika. Sedikit saya akan kupas mengenai sejarah dari matematika itu sendiri. Jadi sejak milenium kelima dan ketiga sebelum Masehi, matematika telah dikenal di Mesir dan di Babilonia. Di Babilonia kuno tepatnya, sebagai alat bantu memecahkan berbagai persoalan non-fisik maupun berbagai persoalan praktis. Misalnya, banjir tahunan di lembah Sungai Nil yang memaksa orang-orang Mesir kuno mengembangkan suatu rumus atau formula yang membantu mereka untuk menetapkan dan menentukan kembali batas-batas tanah mereka, contohnya mengukur bumi dengan ilmu geografi. Rumus-rumus matematika juga digunakan untuk membantu konstruksi, penyusunan kalender, dan perhitungan dalam perdagangan. Akan tetapi, matematika sebagai ilmu baru dikembangkan. Matematika sebagai ilmu baru yang dikembangkan oleh seorang filsafat Yunani sekitar 5.000 tahun kemudian. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh materi kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penalaran matematika dan filsafat pendidikan matematika. Kita bahas dulu dari penalaran matematika. Penalaran matematika itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penalaran induktif dan yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berdasarkan pada contoh-contoh terbatas yang teramati. Kesimpulannya berasal dari alasan-alasan yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Adapun contoh dari penalaran induktif adalah diantaranya ada analogi, kemudian generalisasi, estimasi, dan penyusunan konjektur. Sedangkan penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada aturan yang disepakati. Kesimpulan yang ditarik berasal dari akibat logis yang bersifat umum menjadi bersifat khusus. Nilai kebenaran dari penalaran deduktif adalah bersifat mutlak benar atau salah. Adapun contoh dari penalaran deduktif adalah melakukan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Nah, itulah dia tentang penalaran matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat pendidikan matematika. Nah, kira-kira apa sih filsafat pendidikan matematika itu? Mari kita bahas. Filsafat pendidikan matematika adalah salah satu cabang dari filsafat pendidikan, yang mana di dalamnya menyelidiki dan menelusuri tentang hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang berkesinambungan dengan tujuan, latar belakang, serta kegunaannya. Adapun filsafat pendidikan matematika itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada ontologi ilmu pendidikan matematika, yang kedua ada epistemologi ilmu pendidikan matematika, dan yang ketiga ada aksiologi ilmu pendidikan matematika. Kita bahas yang pertama adalah ontologi ilmu pendidikan matematika. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang realitas, yaitu kenyataan yang menjurus pada suatu kebenaran. Apabila dikaitkan dengan pengertian tersebut, maka ontologi pendidikan matematika itu membahas tentang
hakikat yang ada dalam matematika atau di balik matematika secara menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah epistemologi ilmu pendidikan matematika. Epistemologi membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, kemudian bagaimana cara manusia memperoleh dan mendapatkan pengetahuan, serta jenis-jenis pengetahuan itu sendiri. Nah, apabila kita kaitkan dengan pengertian tersebut, maka epistemologi pendidikan matematika adalah membahas tentang bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan matematika dan apa saja sumber-sumber dari pendidikan matematika. Nah, kemudian yang terakhir adalah aksiologi ilmu pendidikan matematika. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, apabila kita kaitkan dengan pengertian tersebut, maka aksiologi pendidikan matematika adalah membahas tentang kebermanfaatan dari matematika dalam kehidupan. Nah, itulah dia beberapa kategori tentang filsafat pendidikan matematika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan filsafat umum dan filsafat matematika. Hubungan filsafat umum dengan filsafat matematika memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya mencoba memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang mendasari pengetahuan dan realitas. Filsafat umum adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari semua pengetahuan. Sedangkan filsafat matematika adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari matematika. Dalam filsafat matematika, kita mencoba memahami apa itu matematika, bagaimana matematika itu bekerja, dan apa hubungannya dengan realitas. Filsafat umum membantu kita memahami konsep-konsep dasar seperti logika, ontologi, dan epistemologi yang digunakan dalam matematika. Contohnya, kita dapat menggunakan konsep-konsep filsafat umum seperti logika untuk memahami bagaimana matematika itu bekerja, atau menggunakan konsep-konsep ontologi untuk memahami apa itu bilangan dan bagaimana bilangan itu bekerja. Dengan demikian, filsafat umum dan filsafat matematika saling melengkapi dan membantu kita memahami pengetahuan dan realitas dengan lebih baik. Berikut hubungan antara filsafat umum dan filsafat matematika, yaitu yang pertama, filsafat umum membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari matematika. Filsafat matematika menggunakan konsep-konsep filsafat umum untuk memahami bagaimana matematika itu bekerja. Dan yang kedua, filsafat umum dan filsafat matematika saling melengkapi dan membantu kita memahami pengetahuan dan realitas dengan lebih baik. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa filsafat umum dan filsafat matematika memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Wahyudin mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi-transformasi penting di sana. Yang kedua, yaitu matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas yang berfokus pada matematika, yang meliputi epistemologi dan ontologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat pendidikan matematika.
Aliran filsafat pendidikan matematika adalah suatu pendekatan atau cara berpikir yang sistematis tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi yang mendasari proses pembelajaran dan pengajaran matematika. Adapun jenis aliran, pertama ada tradisional, terdiri dari esensialisme, perennialisme, dan realisme. Maksudnya adalah menekankan pengetahuan matematika yang sudah ada. Yang kedua ada modern, yang terdiri dari konstruktivisme dan pragmatisme. Maksudnya yaitu membangunkan pengetahuan melalui pengalaman. Dan adapun yang ketiga ada aliran kontemporer yang terdiri dari positivisme, postmodernisme, dan kritisisme. Maksudnya yaitu mengkritisi asumsi dan nilai dalam pendidikan matematika. Aliran lainnya yaitu pertama ada humanisme yang mengutamakan perkembangan individu, dan yang kedua eksistensialisme yang mengedepankan kebebasan dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada fenomenologi yang mengkaji pengalaman subjektif siswa. Adapun tokoh-tokoh pentingnya, yang pertama ada Plato yang mengembangkan teori pendidikan matematika berbasis filsafat idealisme. Dan yang kedua ada Jean Piaget yang berbasis konstruktivisme, dan ketiga Lev Vygotsky yang berbasis konstruktivisme sosial, dan terakhir ada John Dewey yang berbasis pragmatisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik matematika dan karakteristik pendidikan matematika. Karakteristik matematika terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama itu memiliki objek kajian yang abstrak, hanya ada di dalam pikiran. Yang kedua, bertumbuh pada kesepakatan, lebih bertumbuh pada aksioma formal. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, konsisten dalam sistemnya. Yang kelima, memiliki atau menggunakan simbol yang kosong dari arti. Dan yang keenam, memperhatikan semesta pembicaraan. Selanjutnya yang kedua, yaitu karakteristik pendidikan matematika. Karakteristik pendidikan matematika juga terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama itu memiliki objek kajian yang konkret dan juga abstrak. Yang kedua, bertumbuh pada kesepakatan termasuk penekanan pada aksioma self-evident truth. Yang ketiga, berpola pikir deduktif dan juga induktif. Yang keempat, konsisten dalam sistemnya, termasuk sistem yang dipilih untuk pendidikan. Dan yang kelima, memiliki atau menggunakan simbol yang kosong dari arti dan juga yang telah mempunyai arti tertentu. Dan yang keenam, memperhatikan semesta pembicaraan, bahkan juga digunakan untuk pembatasan bahan ajaran matematika sesuai kelas tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.